peristiwa pemasrahan atribut kebesaran kerajaan Sunda dari Pajajaran ke Sumedang. Di kaping 22 April ku kituna kaping 22 April ieu ku Kabupaten Sumedang ditetapkan jadi Hari Jadi Sumedang. Jadi Hari Jadi Sumedang itu jatuh pada tanggal 22 April. Kapungkur ku legislatif, paripurna, sareng eksekutif, oge ku akademik ditetapkan Hari Jadi Sumedang teh kaping 22 April. Dinyoko dina peristiwa sejarah pemasrahan mahkota dinokasi di Pajajaran ke Sumedang. Maka waktu pemasrahan ini ditampi ku Pangeran Angkawijaya yang kelak setelah menerima mahkota dinokasi mendapat gelar Prabu Gesan Ulun. Prabu itu raja, Gesan keempat, Ulun diabdi. Jadi raja untuk diabdi oleh rakyat Sunda. Margi, mahkota ini kan simbol legitimasi tertinggi di kerajaan Sunda. Eksklusif. Dialog bersama Pradia Anom, Sumedang Larang. Membuka tabir. Sumedang Larang. Mahkota Prabu Bunisora Raja Galuh di Ciamis. Anu pertama kali menggunakan mahkota yaitu Prabu Wastukencana, dan mahkota ini berestafet sesuai dengan suksesi kepemimpinan raja-raja Sunda. Di Prabu Wastukencana diestafetkeun ka penerusna nyata Prabu Anggalarang Nilakendra, diteraskeun deui ka penerusna Prabu Jayadewata alias Prabu Sri Baduga Maharaja. Nah, kunaon disebut Sri Baduga Maharaja? Margi mantenna Raja Ageng, Raja Kerajaan Galuh, oge mantenna Raja Kerajaan Sunda. Aku Sri Baduga Maharaja, dua kerajaan besar ini dihijikeun menjadi Kerajaan Sunda. Ibu kotana dialihkeun di Kawali Ciamis, dialihkan ke Pakuan Pajajaran administratif ayeuna kalebet Bogor. Jadi Pakuan Pajajaran nami kerajaan formalna adalah Kerajaan Sunda. Mung masyarakat nelahna Kerajaan Pajajaran. Jadi mahkotanya lebet lah ka Pakuan Pajajaran di Bogor. Pada saat Raja Pajajaran terakhir, Prabu Seda Mulia Surya Kancana memutuskan Pajajaran burak. Jadi burak itu menghancurkan, melebur oleh dirinya. Jadi bukan kalah perang. Ini ada sebab kenapa Raja Pajajaran
memburakan Pajajaran. Dan Raja Pajajaran terakhir ini memerintahkan kepada Senopati Pajajaran yang dikenal Kadagalate di bahasa intelijen, padahal beliau adalah Senopati Pajajaran yang dikenal dengan jasa krasa, yang reot-reot, yang mengganan, yang kondang hampa, dan dalam babat dikisahkan 30 senopati lainnya ditambah Panata Pajajaran itu masuk ke Sumedang. Di rombongan besar Pajajaran itu masuk ke Sumedang Larang jatuh pada bulan Ramadan tanggal 22 April 1578. Sumber primernya naskah Keluarga Jaga, ada naskah Parahyangan dan naskah peristiwa pemasrahan atribut kebesaran kerajaan Sunda dari Pajajaran ke Sumedang Larang. Di kaping 22 April ku kituna, kaping 22 April ieu ku Kabupaten Sumedang ditetapkan jadi Hari Jadi Sumedang. Jadi Hari Jadi Sumedang itu jatuh pada tanggal 22 April. Kapungkur ku legislatif, paripurna, sareng eksekutif, oge ku akademik ditetapkan Hari Jadi Sumedang teh kaping 22 April. Dinyoko dina peristiwa sejarah pemasrahan mahkota binokasi di Pajajaran ke Sumedang. Nah, maka waktu pemasrahan ini ditampi ku Pangeran Angkawijaya yang kelak setelah menerima mahkota binokasi mendapat gelar Prabu Gesan Ulun. Prabu itu raja, Gesan keempat, Ulun diabdi. Dia raja untuk diabdi oleh rakyat Sunda. Margi, mahkota ini kan simbol legitimasi tertinggi di kerajaan Sunda. Ada konsekuensi yang harus diterima oleh Sumedang setelah menerima mahkota. Pertama, statusnya berubah. Anu kawitna kerajaan vasal atau kerajaan bagian menjadi kerajaan induk. Kemagi kan simbol legitimasi tertinggi. Konsekuensi kedua yang harus diterima Sumedang, luas wilayahnya menjadi meluas, mewarisi wilayah eks kerajaan Sunda Pajajaran setatar Priangan kecuali Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Sebelah barat batasnya Sungai Cisadane. Administrasi sekarang masuk ke Provinsi Banten, Tangerang Raya. Di Tangerang Raya ya Sungai Cisadane. Sebelah timur batasnya Sungai Cipamali. Administrasi sekarang masuk ke Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Brebes. Ya, batas utara yaitu Laut Jawa, batas selatan Laut Samudra Hindia, itu wilayah Sumedang Larang. Ada Cirebon tidak? Benten, Cirebon karena ada Kesultanan Cirebon dan ada Kesultanan Banten. Nah, hari ini sebetulnya bagi kami kalau kita menggali mahkota, sebetulnya bagi kami mahkota ini hidup, bukan hanya benda mati, bukan sekedar menjadi benda koleksi disimpan di Museum Prabu Gesan Ulun, tapi kalau kita gali, kita akan menemukan potensi kekuatan budaya yang adiluhung. Ada makna yang terkandung di dalam sebuah mahkota, yaitu adanya sebuah value, nilai lebih, baik nilai sejarah dan nilai ideologinya. Dari nilai sejarah, karena mahkota ini simbol legitimasi tertinggi di Sunda, maka dengan keberadaan mahkota di Sumedang, ini yang menjadikan dasar kekuatan lahirnya sebuah kebijakan inovatif daerah. Sumedang ditetapkan menjadi puseur budaya Sunda, disingkat SPBS. Sumedang Puseur Budaya Sunda dideklarasikan oleh Provinsi Jawa Barat tahun 2009. Selain melahirkan SPBS dari nilai sejarah ini, melahirkan juga program inovatif, yaitu program rekonstruksi dan revitalisasi Keraton Sumedang Larang sebagai sentrum budaya yang memiliki fungsi pusat pengembangan pelestarian budaya di daerah. Karena kami punya kajian internal, ya, bukan akademis, kami bukan akademis, kajian internal. Kalau kita ingin mewujudkan, meningkatkan kebudayaan, ingin meningkatkan eksistensi budaya daerah, ya tentu kita budaya Sunda.
budaya itu harus memiliki sentrum. Tanpa memiliki sentrum, budaya itu nothing bisa nanjel. Analoginya sederhana. Kenapa budaya Jawa dan budaya Bali, budaya mereka relatif lebih kuat, lestari, menjadikan sistem nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Sedangkan Sunda, budaya anu adiluhung, fakta hari ini, budaya Sunda itu semakin lama semakin terkikis, tergradasi. Ada jawaban Abi mah, bagi Sunda tidak memiliki sentrum budaya sebelumnya. Maka dengan potensi nilai sejarah yang dimiliki Sumedang sebagai pewaris dari kerajaan Pajajaran, sebagai pelanjut kerajaan Sunda terakhir dengan fakta buktinya ada mahkota, ini menjadikan sebuah potensi yang harus kita rekonstruksi. Maka kita rekonstruksi sentrum budaya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan daerah dan masyarakat lebih luas, regenerasi. Nah, dari perspektif nilai sejarah ini melahirkan cangkang, melahirkan SPBS dan sentrum budaya. Ada cangkang, tentu ada isi, ruhnya. Dari mana kita bisa mencari ruh, isi dari sebuah mahkota? Dari nilai ideologi. Jadi nilai ideologi kesundaan ini bisa kita temukan dari mahkota, dari nama mahkota Kemaharajaan Sunda diberi nama mahkota Binokasi, Sang Yang Pake. Jadi Binokasi itu artinya bina kasih sayang. Sang Yang Pake artinya nilai kasih sayang harus dipakai, dipergunakan nilai tertinggi, nilai terluhur dalam kehidupan. Baik kehidupan pribadi sehari-hari, kehidupan sosial masyarakat, dan kehidupan bangsa negara katut di dalamnya pemerintah. Kenapa kasih sayang harus menjadi nilai terluhur dalam kehidupan? Karena kalau kita gali lebih seksama, nilai kasih sayang merupakan sumber daya lahirnya sistem tatanan nilai. Jadi sebetulnya apa yang saya sampaikan sudah terjawab ku Prof tadi di depan. Ini hanya kita membuka dari takbir dari sebuah mahkota. Ini nilai kasih sayang itu merupakan sumber daya yang melahirkan sistem tatanan nilai. Misalkan dari kasih sayang melahirkan nilai gotong royong, dari kasih sayang melahirkan nilai toleransi, melahirkan nilai musyawarah. Jadi budaya kita bukan puting budaya barat, budaya dengen-dengen. Hari kita mah budayanya adalah musyawarah karena bicara kasih sayang, bicara rasa. Jadi sepakat pengikat kehidupan ini rasa. Jadi kalau bicara rasa itu ya dialog satu sama lain, musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Dari nilai kasih sayang juga melahirkan nilai keadilan dan kebijaksanaan. Kita tidak mungkin berlaku adil bijaksana ke orang lain tanpa memiliki nilai dasar kasih sayang. Jadi nenek moyang Sunda dengan akal yang sudah diberikan oleh Gusti Allah, akal ini dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan seoptimal mungkin, dengan mengkaji dirinya dengan kekuatan alamnya. Sehingga nenek moyang Sunda sudah menemukan prinsip dasar kehidupan kasih sayang. Karena kasih sayang ini larut ke dalam seluruh aspek kehidupan, baik ideologi, sosial, ekonomi, ketahanan, pertahanan, dan seterusnya. Misalkan ekonomi yang berbasis kasih sayang adalah ekonomi gotong royong, ekonomi kerakyatan, saling menolong. Prinsip ekonomi siapa? Awanah itu saling menolong, kasih sayang. Di mana prinsip dasar ekonomi gotong royong, ekonomi kerakyatan ini tujuan utamanya yakni lebih mengutamakan kepentingan balarea, kepentingan rakyat, bukan ekonomi yang dibawa dari budaya barat. Sifatnya ekonomi liberalisme, kapitalis. Pengendali kapitalis ya pemilik modal. Jadi bicara untung rugi. Kalau kita mah bukan untung rugi semata, tapi bicara aspek spiritual, rasa, baru intelektual. Jadi seimbang. Hari kapitalisme melahirkan monopoli oligarki. Tujuan monopoli oligarki ya tujuannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Jadi dengan ekonomi
yang hari ini hidup karena terintervensi oleh kekuatan asing, maka tenyuruh, terselaras dengan karakter yang dimiliki daerah dan masyarakatnya. Koperasi itu kan sebetulnya nilai-nilainya di koperasi itu kan etan. Kapan Muhammad Hatta teh kadi kapungkur. Makanya kita harus menggali ekonomi kerakyatan, salah satunya koperasi, menggali dari bawah ke atas. Jadi bottom up, di bawah ke luhur, salah satunya peningkatan ekonomi UMKM. Itu harus hidup. Nah, maka dengan Luar biasa. karakter ini, simbol Sunda mah indung. Kumagi di indung aya karakter kasih sayang, nyaahan, sareng deudeuan. Jadi bagi orang Sunda, komo pemimpin Sunda ya harus memiliki karakter indung, anu nyaahan deudeuan. Jadi melahirkan karakter adil bijaksana. Sehingga bisa membawa masyarakatnya sentosa rahayu kerta raharja. Tadi di dinas sosial ya. Ya, dinas sosial. Itu ngisi Jawa Barat itu nyaah ka indung. Nah, maka ada istilah hari ini yang berkembang, ada istilah ibu kota, ibu pertiwi. Sebenarnya kalau ditarik filosofi masuknya ke sini, nilai yang adiluhur, kasih sayang. Ini terbuat dari emas, Prof. Seluruhnya ini satu perangkat lebih dari 7 kilo. Ini sudah diuji karbon laboratorium tahun 78 dan ini otentik barang-barang asli sepuh kapungkur ratusan tahun. Satu pasangnya. Iya. Ini bentuknya Batara Indra sebagai simbol perjuangan dan motif detailnya ada motif bunga Wijaya Kusuma, motif teratai, motif burung julang. Jadi ini khas kesundaan. Yang di dalamnya dari motif-motif itu ada filosofi tersendiri.